20 hari ke depan hingga tanggal 2 Mei. Mau P21 aja mesti pakai bukti tambahan. Guys, doain aja nih ya, minggu depan pasti rame nih. Karena masa perpanjangan penahanan Nick Mir itu udah beres loh tanggal 2 Mei. Nah, semoga Nick Mir ini saat dilepaskan itu keluar SP3 dari pihak kepolisian. Supaya Nick Mir ini saat dilepaskan tuh bener-bener bebas dari segalanya dan penyidikan pun dihentikan. Tetapi kalau saat Nick Mir ini dilepaskan tapi belum ada SP3, ini juga agak waspada. Karena apa? Walaupun dilepaskan, tetap aja proses penyidikan masih bisa berlangsung. Ya, betul. Ya. Dan semoga kita doain aja nih, dalam seminggu ke depan tidak sampai P21. Kalau sampai P21, buat gua pribadi ya, ini meragukan loh. Kesannya seperti dipaksakan. Kenapa? Karena pertama, yang gue dengar katanya jaksa pun sampai P19 melimpahkan berkas perkara lagi ke kepolisian karena dianggap belum lengkap. Lalu Iya, RG betul. katanya setelah 2 minggu masa perpanjangan penahanan Nikita Mirzani itu malah memberikan tambahan bukti lagi. Yang artinya kan bukti yang udah ada itu sebenarnya benar-benar tanda tanya gitu istilahnya. Artinya nggak lengkap. Makanya jaksa terus mengembalikannya lagi dan dianggap tidak lengkap. Ya, jadi kalau berdasarkan ini semua, pandangan gua, kalau sampai P21 itu kayaknya kesannya dipaksakan. Dan kalau sampai P21 itu terjadi, maka Nick Mir pun belum bisa lepas tuh, karena beralih dari tahanan kepolisian menjadi tahanan kejaksaan. Ya, kita semua memang sedih, tapi gue yakin sejelek-jeleknya Nick Mir kalau sampai ada P21 prima kejaksaan, tetaplah gue yakin saat pengadilan Nick Mir pasti akan bebas. Kenapa coba gue bilang gitu? Ingat nggak kalian, waktu Nick Mir pertama kali tahan pun dia santai, bahkan keren fashionnya. Terus yang terakhir gue lihat kemunculan Nick Mir pada saat jadi saksi Isa Sega di sana, Nick Mir tenang loh, dan dia dandan cantik loh, walaupun berstatus tahanan di sana. Betul. Beda kalau misalnya orang lain kalau statusnya tahanan kan seenggaknya kucel atau stres, bukan lagi stres lah enggak, pastinya. dia santai. Artinya memang sudah ada strategi dan dia sudah tahu jalan ceritanya seperti apa. Makanya dia santai. Makanya, dan ingat ya, kalau sampai Nick Mir lepas, entah itu lepas nanti minggu depan atau divonis bebas oleh pengadilan, yang deg-degan itu pihak yang melaporkan Nick Mir loh. Itu udah pasti akan berbalik. Nick Mir bisa saja nih melaporkan balik dengan tuduhan palsu. Iya. Dan itu saksinya pihak kepolisian sendiri, dan udah pasti musuhnya ini pasti masuk jeblos langsung gua. Gue yakin itu semua. Ya, jadi doakan saja. Dan bener, Dr. pun sampai bilang kalau sampai Nick Mir keluar, wah, nggak tahu lagi deh. Katanya. Gebrakan apa yang bakal dikerjakan? Udah akan menghabisi semua musuh-musuh. Bukan lagi habis pasti. Keren banget gue bilang. Ayo maju Nick Mir. Gue percaya apapun yang lo lakukan itu demi membela masyarakat. Tidak ada unsur pemerasannya. Karena aneh, kalau benar-benar ada unsur pemerasan, tidak mungkin cicil, tidak mungkin ada negosiasi, dan tidak mungkin lucu ya, menawarkan diri malahan ngasih uangnya kalau produknya tidak bermasalah. Jadi yang harus dipertanyakan ini adalah pihak yang melaporkan Nick Mir ini. Ya, jadi guys, pantengin minggu depan pasti seru nih antara Nick Mir dilepaskan atau Nick Mir menjadi P21. Semoga saja Nick Mir dilepaskan dan keluar langsung SP3. Doain aja itu semua ya guys ya. Jangan sampai P21 kasihan Nick Mirnya, kasihan anak-anaknya, kasihan si Lolinya, nggak ada aminnya, bener nggak? Walaupun P21 di kejaksaan, belum tentu juga Nick Mir ini bakal ditahan. Ya, karena bisa saja divonis bebas oleh pengadilan. Atau mungkin tahanan kota, kayak gitu juga bisa sih. Dalam tingkat pengadilan itu, tingkat kepolisian, ada yang dinamakan perkara sulit, perkara sangat sulit, atau perkara sedang. Nah, nggak tahu nih Nick Mir ini masuknya perkara apa. Yang gua baca sih katanya ini termasuk perkara sulit. Yang gua khawatirin ada perpanjangan penahanan lagi di pihak kepolisian. Dan kalau seandainya ada perpanjangan lagi penahanan di pihak kepolisian, itu termasuk ilegal loh sebenarnya. Ya, jadi doakan aja buat Amin Nick Mir, semoga cepat beres. Sabar Nick Mir, 6 hari lagi kita lihat. Oke? Ya, kalau per tanggal sekarang di mana aku membuat video ini itu berarti kurang 5 hari lagi ya. Kalau memang masa tahanan itu akan berakhir di tanggal 2 Mei bulan depan gitu kan, sebentar lagi gitu. Ya, kejanggalan-kejanggalan yang kita bisa rasakan sejauh ini ya, mulai penahanan yang diperpanjang gitu dari 20 hari menjadi 40 hari, menjadi total 60 hari, sampai H-5 ya gitu, belum ada tanda-tanda kemajuan dari kasus Nick Mir ini ke depannya seperti apa gitu. Bahkan dari pihak pelapor sendiri itu berusaha menambahkan beberapa laporan untuk menguatkan laporan sebelumnya gitu ya kan, tapi itu juga belum bisa
membuat kasus ini atau perkara ini atau tahap dari perkembangan kasus ini kita ini itu naik ke P21 gitu untuk segera disidangkan gitu. Ya sebagai orang awam ya gitu, ya aku sendiri menilai cukup aneh sih gitu, karena memang dari awal seperti terlalu dipaksakan gitu loh penahanan Nikita Mirzani ini gitu. Jadi kalaupun misal nanti masa tahanannya itu selesai kemudian belum P21, berarti bakal menjadi P23 yang kemungkinan besar kita akan dibebaskan gitu karena kurangnya bukti, kasusnya tidak akan bisa berlanjut gitu. Atau bisa seperti yang disampaikan oleh salah satu kreator tadi bernama Irwan tadi juga, kemungkinan ada juga tahapan kita akan ditahan menjadi tahanan kejaksaan gitu ya. Nah, beberapa hal tersebut juga akhirnya tuh menimbulkan beberapa pro dan kontra dari berbagai sisi gitu ya, dari netizen, pakar hukum, dan lain-lain, termasuk para kreator yang terus menyuarakan hal ini gitu dengan hashtag Justice for NM gitu ya, karena memang kasus ini belum bisa dilanjutkan dan lama gitu prosesnya bertele-tele gitu. Coba kalau dari versi tanggapan netizen mengenai VT berikut tadi ini, coba kita baca ya. Dari Mahardika Dwi Pradana nih, ia santai dan cantik, semoga 20 tahun biar tambah nyantai katanya. Wah, sae. Ya, kemudian kalau Aminiki bebas ya gitu. Seperti aku bilang tadi, pro dan kontra akan selalu ada. Aku mau kasih anak-anak yatim, yatim piatu 10 orang saja gitu ya. Tapi ya itu niatnya bagus ya gitu. Doain ya, moga Aminiki bebas, terus aku ada rezekinya buat bagi-bagi anak yatim nanti, amin gitu. Kata kreatornya juga nih ya, Ko Irwan menyampaikan aku ikut merayakan juga. Duh, Amin cepat keluar ya gitu. Ya, dari berbagai tuduhan ya, kata TPPU, tindak pemerasan, pemaksaan, pengancaman, dan lain-lain itu tidak menutup mata warganet, netizen, atau siapapun, bahkan juga beberapa pakar hukum yang aku sampaikan tadi itu, bahwa memang kasus ini sebenarnya tidak pure kejahatan yang dilakukan oleh terlapor saja gitu. Karena memang ada unsur-unsur yang dicurigai adalah suatu jebakan gitu ya. Kalau memang pemerasan ya, seperti aku bilang sebelum-sebelumnya, seperti aku bilang seperti yang aku sampaikan sebelum-sebelumnya, bahwa memang tidak ada pemaksaan di dalamnya, bahkan uang dari yang katanya pemerasan itu dicicil gitu. Itu kan aneh gitu loh. Sekarang kan udah ragukan. Jadi apa yang mau diperpanjang katanya gitu. Bismillah bebas wanita Amazon yang kuat gitu. Nikmir orang baik semoga cepat bebas katanya gitu. Niki akan bebas kalau lawannya tanpa menyawer. Susah sih kalau itu ya gitu. Siram menyiram itu emang ya mau nggak mau ya gitu. Kita nggak denial dimanapun, di berbagai sisi, di berbagai lingkungan kehidupan itu ada saja oknum-oknum seperti itu gitu loh. Nah, kalau menurut kalian sendiri nih yang nonton video ini, gimana menurut kalian nih tentang kasus ini? Perpanjangan Nikita Mirzani, ditambahnya penahanannya dari 20 hari menjadi 60 hari, kemudian sampai sekarang sampai H-5 ya, itu belum ada perkembangan, tahapan apa gitu. Silakan tinggalkan komentar kalian di bawah, aku pengen tahu deh tanggapan kalian mengenai hal ini seperti apa. Kemudian kita juga akan melihat beberapa tanggapan. Oke, ini aja deh dari pakar hukum ya, Pak Jainuddin ya, yang katanya juga mendukung langkah Nikita Mirzani ya, langkah hukum Nikita Mirzani, dan beliau ini katanya yakin Nikita Mirzani itu akan bebas gitu ya. Barang bukti ini disengketakan, artinya pihak penyidik di sana akan stuck, belum bisa melakukan P21 ya. Kalau barang bukti ini masuk atau dimasukkan oleh penyidik dalam mentersangkakan Nikita Mirzani ya, seperti itu gitu loh. Sudah pasti apabila selesai perpanjangan hukuman ini, bisa saja Nikita Mirzani dibebaskan. Iya. Gitu loh, seperti itu. Sampai tunggu putusan terkait barang bukti yang disengketakan tadi oleh bakal rame sih minggu depan nih, minggu depan. Seperti itu. Artinya jika memang ini nanti barang lolos sampai ke kejaksaan dan sidang, artinya akan rame dong ketika nanti disuruh sidang. Iya, makanya kita lihat aja apakah barang bukti ini nanti akan dipisahkan atau akan tidak dimasukkan.
memasukkan barang bukti yang sudah ada aja, seperti istilahnya keterangan saksi dan sebagainya gitu loh. Nanti kita lihat prosesnya penyidikan seperti apa ya, seperti itu. Dan kita tetap masih respect dan mengapresiasi proses di penyidikan. Bagaimanapun apa yang ada di luar ini kita anggap hanya sebagai langkah pelaporan dari pelapor ya, rumor ya, seperti itu gitu. Dengan inisial di RG atau RG yang dilakukan Bang Fahmi ini juga patut kita dukung dan sangat tepat dalam membela kliennya, seperti itu. Artinya tindakan Bang Fahmi ketika senyap, diam-diam, akhirnya dia melaporkan Bang. Artinya memang harusnya ya buat apa? Nanti rivalnya tahu dong langkah-langkah apa yang bakal berkuar-kuar dan akhir yang bakal jadi kejutan untuk mereka gitu kan. Seperti itu perlu dilakukan dan tidak perlu juga mengumbar atau berkuar-kuar di media gitu. Pada saat nanti pada posisi pada saat yang tepat dia bisa melaporkan dengan cara seperti itu, dan memang itu sangat tepat ya, ketimbang barang ini belum masuk ke ranah penyidikan atau dijadikan barang bukti atau alat bukti, kita sudah ya harusnya sih iya ya. Itu akan kita ekstra buat membuktikannya. Artinya harusnya juga sih sebagai pengacara RG ini, Raja Gladys ini akan diperiksa juga terkait laporannya Bang percakapan sudah dilaporkan, dia harusnya diperiksa juga sampai yang harusnya itu menjadi bukti kuat yang tidak perlu halayak umum itu tahu gitu. Percakapan antara Reza Gladys dengan Mail gitu, yang tanda kutip pasti salah satu di antara keduanya yang melakukan perekaman dan menyebarkan, clear seperti itu. Tapi begitu barang ini masuk ke penyidikan, itu akan lebih clear dan clear seperti itu. Seberapa yakin Bang Fahmi, Bang Jai, Nikita Mirzani akan bebas di kasus ini? Artinya kan dia kemarin juga sempat bebas di Serang tuh, kasus penyimpangan nama baik juga dilaporkan di Perma MK. Seberapa yakin Abang terkait kasus ini Bang Nikita Mirzani juga bisa bebas? Jelas ya, kalau memang kita bisa lihat salah satunya kalau memang percakapan ya. Oke, itu salah satu tanggapan dari pakar hukum Bang Jai atau Bang Jainuddin gitu ya, bahwa dia sangat yakin akan kebebasan Nikita Mirzani nih minggu depan gitu. Kita aminkan, kita dukung yang terbaik, semoga ya Nikita bisa segera bebas gitu ya. Kalaupun tidak, ya pasti akan bebas ya gitu loh. Kita nggak tahu waktunya kapan. Kalau memang pas di hari H di mana tambahan hukuman kemarin yang terhitung menjadi 60 hari itu memang harus Nikita ada tahap selanjutnya, atau yang seperti disampaikan oleh salah satu kreator tadi di video sebelumnya itu Nikita kemungkinan menjadi tahanan kejaksaan dan lain-lain gitu ya. Tapi ya yang penting itu harusnya terbaik sih gitu. Ya mengingat kasus ini ya gitulah, sulit ya gitu, rumit gitu. Dan terburu-buru. Alah, Nikita Mirzani sampai ternyata kelimpungan cuma rivalnya. kasus besarnya tentang pemerasan, makanya ngelaporin dokter RG soal kasus penyebaran rekaman suara tanpa izin. Waduh, pantas saja nih, sekalipun NM di penjara, dia masih saja mempersulit keadaan orang lain. Beginilah kata antek-anteknya. Salah besarnya adalah kenapa kasus NM terbaru ini dikatakan untuk menutupi pemberitaan pemerasan, padahal tentu saja persidangan belum selesai. Pembuktian pemerasan belum dipastikan kebenarannya. NM ditahan karena memang bukti yang dimiliki pihak kepolisian cukup. Namun sesuatu yang cukup ini belum menentukan sebuah fakta sesungguhnya. Bukankah poin dari kasus itu adalah RG ingin memberikan sebuah imbalan untuk menutup informasi yang jika diketahui banyak orang akan merugikan dirinya sendiri? Lalu jika RG seberani itu memberi imbalan, apakah tidak menutup kemungkinan dari kasus ini juga akan melakukan hal yang sama? Ini pertanyaannya. Jika RG ingin menunjukkan sebuah keadilan dengan ditahannya NM, RG juga harus ikhlas jika dilaporkan karena tindakan yang kelirunya diduga menyebarkan rekaman suara tanpa izin secara publik. Dan dimana kita ketahui rekaman tersebut sebuah bukti yang seharusnya dikupas habis di persidangan. Jangan samakan dengan kasus orang mencuri lalu sang pemilik memiliki CCTV dan menyebarkannya. Jelas duduk perkara yang berbeda. Sebab CCTV yang diedarkan tentang mencuri itu tuduhannya terbukti melakukan pencurian. Sedangkan rekaman yang disebarkan RG suatu statement yang disangkal oleh NM dan begitu jelas, baik dan smart gitu ya dari kreator satu ini gitu. Oke, kita sambung lagi untuk updatean selanjutnya. Aku himbau lagi, aku pengen tahu tanggapan kalian mengenai VT atau juga penyampaian beberapa kreator dan juga pakar hukum tadi. Versi kalian seperti apa menanggapi kasus ini gitu ya.
Bagaimana tanggapan kalian sebentar lagi masa tahanan atau penambahan tahanan dari Nikita Mirzani dari 20 hari menjadi 60 hari itu akan berakhir di tanggal 2 Mei per tanggal atau per hari ini ketika aku membuat atau memposting video ini itu berarti H-5 ya gitu. Jadi apakah keadilan yang selama ini kita suarakan ya dari beberapa pakar hukum gitu yang katanya juga itu bujer, semua yang menyuarakan tentang Nikita Mirzani dikatakan bujer gitu ya, padahal kita itu menilai, menilik ya, beropini, menyampaikan statement itu tujuannya adalah untuk kebenaran ya gitu. Kalau memang Nikita Mirzani misalkan gitu ke depannya bersalah ya kita pasti oh ya mungkin memang terbukti bersalah gitu, bukan berarti kita itu membela mati-matian karena nama besar dari Nikita Mirzani gitu ya. Silakan tinggalkan komentar kalian di bawah dan sampai jumpa di video selanjutnya.